kita seringkali salah kaprah. Ketika kita punya anak, kita akan membuat atau melakukan begitu banyak hal untuk memastikan anak kita bisa mengeja, bisa membaca. Tapi begitu anak kita bisa membaca, seringkali kemudian setelah itu merasa tanggung jawab sudah selesai, urusan sudah selesai. Padahal bisa membaca dan suka membaca itu dua hal yang berbeda. Saya beruntung karena saya dikenalkan buku bahkan sejak saya belum bisa membaca. Jadi ketika saya kecil, salah satu ritual sebelum tidur adalah ibu saya membacakan saya buku. Dan ketika saya sudah mulai bisa membaca, seminggu sekali itu pasti ada jadwal saya dan kakak saya dan Abi, ayah saya, itu pasti kami ke toko buku untuk mencari buku terbaru. Jadi saya betul-betul percaya keluarga itu menjadi tonggak utama dan yang paling penting kalau kita ingin anak-anak Indonesia lebih cinta lagi pada buku, karena saya mengalaminya sendiri. Jadi dari keluarga minat baca itu bisa tumbuh. Minat baca itu hanya bisa ditumbuhkan kalau memang itu dibiasakan. Membaca itu kan keterampilan yang harus dilatih, seperti maraton. Semakin kita sering lari, semakin kuat, semakin suka, begitu ya, daya tahannya semakin maksimal. Jadi membaca juga seperti itu, harus dibiasakan, harus dilatih lewat serangkaian latihan yang dibiasakan. Saya selalu ajak ke teman-teman untuk meluangkan waktu minimal 20 menit sehari untuk membaca. Dan kemudian buat target yang masuk akal. Misalnya 20 halaman per hari, tentukan waktu tertentu. Bangun pagi setelah sholat subuh misalnya. 20 halaman tuh kira-kira 20-an menit lah. Jadi masa sih tidak bisa investasi pada diri sendiri untuk membaca 20 menit sehari, misalnya gitu kan. Yeah. Terus kemudian kalau saya punya tips misalnya, baca lebih dari satu buku pada saat yang bersamaan. Jadi kalau malam sebelum tidur itu saya biasanya baca novel, supaya tidurnya lebih enak. Kemudian kalau siang hari itu akan baca bahan-bahan yang lebih berat, yang memang memerlukan konsentrasi. Kalau lagi di mobil atau kalau lagi di salon atau di mana. Jadi saya selalu membaca buku yang berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Baca dimanapun, di jalan, di busway, lagi nyusuin anak, lagi makan, lagi nunggu antrian. Saat yang lain lagi cek Facebook atau cek Instagram, baca. Jadi karena saya merasa ini tuh harus diatur di tengah kesibukan kita saat ini. Harus betul-betul meluangkan waktu di antara jadwal untuk membaca dan menjadikan itu bagian dari rutinitas.